Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan SCH TV. Di konten kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan melalui jalur online. Namun sebelum itu, kita lihat yang satu ini. Baiklah guys, ya pokoknya kita sebelum mulai ya jangan lupa untuk subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Nah kalau misalnya ada pertanyaan kalian bisa komen nanti di bawah ya. Nah baiklah, kita akan membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan atau kita sering menyebutnya dengan jam sostek. Nah kalau kalian sudah mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan ingin mencairkannya, tentu saja itu ada aturannya guys. Nah aturan agar BPJS Ketenagakerjaan kalian bisa cair, pertama adalah kalian harus mengundurkan diri, yang kedua adalah jika kalian sudah pensiun, yang ketiga adalah jika kontraknya sudah berakhir, maka BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan. Pertama kali ya, yang harus kalian persiapkan jika kalian ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan secara online itu adalah, yang pertama itu adalah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah kartu tanda penduduk atau KTP ya, KTP elektronik. Yang ketiga surat keterangan berhenti bekerja atau surat keterangan habis kontrak. Yang keempat formulir pengajuan JHT. Yang kelima buku tabungan pada halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. Yang keenam foto diri terbaru, dan yang ketujuh adalah NPWP. Namun jangan lupa di sini ada yang lupa satu guys ya, kartu keluarga. Satu lagi kartu keluarga ya. Jadi ada 8 sebetulnya ini yang wajib dokumen yang harus dikumpulkan atau disiapkan. Jika semuanya itu sudah siap, nah silahkan kalian bisa masuk langsung ke sini ke bpjsketenagakerjaan.co.id dan pastikan dulu bahwa BPJS Ketenagakerjaannya sudah tidak aktif. Bagaimana cara kita mengecek BPJS Ketenagakerjaan kita sudah tidak aktif? Biasanya BPJS Ketenagakerjaan tidak aktif itu adalah 1 bulan setelah kita mengundurkan diri dari perusahaan, atau kalau misalnya kalian pensiun atau mungkin habis kontrak, pokoknya 1 bulan setelah itu. Nah, biasanya BPJS Ketenagakerjaan tidak aktif. Caranya kita untuk mengetahui itu adalah kita harus masuk dulu ke bagian di sini guys, tenaga kerja ya, bagian ketenagakerjaan, terus masuk ke BPJS TKU. Di sini kita masukkan alamat email yang sudah kalian daftarkan sebelumnya dan password. Dan jangan lupa di sini untuk menghidupkan saya bukan robot, lalu login. Nah, ini adalah nama pengguna BPJS Ketenagakerjaan saya ya guys. Jadi ya maaf saja kalau ini diburamkan ya, karena ini memang sangat sensitif sekali pribadi. Saya akan kasih tahu selanjutnya untuk mengetahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan kita sudah tidak aktif atau masih aktif di sini ya, di kartu digital. Di kartu digital silahkan kalian klik ya, gambar ini yang tengah ini, lalu kita tarik ke atas, lalu kita lihat di sini sudah tidak aktif, status peserta tidak aktif. Jadi kalau sudah ada tulisan tidak aktif ini, berarti BPJS Ketenagakerjaannya sudah bisa dicairkan. Bagaimana cara mencairkannya? Cara mencairkannya itu adalah sangat mudah sekali sebetulnya. Kita tinggal masuk ke klaim saldo JHT, kita masukkan nomor KPJ kita, terus kita masukkan keperluan ya, kita di sini masukkan pengajuan klaim, lalu jenis klaimnya apa, apakah kita sudah mencapai usia pensiun, mengundurkan diri, atau pemutusan hubungan kerja. Misalnya mengundurkan diri, kalau sudah kirim. Nah di sini ya ada syarat-syaratnya. Nah, ini muncul ya di sini tulisan selamat datang demi kenyamanan peserta dalam akses layanan kami dari oknum yang mengenakan BPJS Ketenagakerjaan dengan modus menawarkan bantuan dan memungut biaya untuk mendaftar online di luar jam operasional, maka disilahkan akses kembali layanan kami mulai pukul 6. Nah, sekarang saya sedang merekam ini pukul 8 malam ya. Dan BPJS Ketenagakerjaan bisa diaktifkan atau kita bisa memasuki formulir syarat dan ketentuan pengajuan itu adalah jam 6 pagi. Dan itu juga harus di hari kerja. Jadi kalau misalnya kalian hari Minggu ya tidak bisa, harus nunggu hari Senin pagi jam 6 baru nanti bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Nah,
ini seperti ini. Nanti kalau kita misalnya masuk ke masuk ke antrian pendaftaran pencairan BPJS Ketenagakerjaan seperti ini. Ini adalah syarat-syaratnya ya. Terus data pekerjaannya juga dimasukkan ya, nomor induk, terus nomor BPJS, terus nama sesuai KTP, tempat tanggal lahir. Sebetulnya semuanya itu data-data yang tadi kita sudah siapkan di sini dimasukkan guys. Nanti juga kita harus mengupload data-data tersebut. Nah, mengupload data-data tersebut biasanya kalau saya sih tidak difotokopi, saya scan pakai scanner. Kalau misalnya kalian tidak punya scanner, kalian bisa menggunakan kamera, terus dipoto, nanti di cropping, dipotong ya. Itu adalah cara yang saya lakukan. Jadi kalian bisa ikuti cara seperti itu. Nah, jadi nanti di sini satu syarat dan ketentuan pengajuan lapak kasih. Nah, ada syarat ketentuan nomor 1 yang tadi. Yang kedua adalah data pekerja. Ya, di sini dimasukkan nanti data-data pekerja yang tadi dokumennya sudah kita siapkan. Lalu data pekerja tambahan. Nah, mungkin informasi-informasi mengenai data-data kerja kita setelah keluar, apakah kita masih bekerja atau tidak bekerja. Dan yang keempat, sebab lain dan dokumen pendukung. Jadi di sini nanti ditanya kenapa diklaim ya BPJS Ketenagakerjaannya. Terus dokumen pendukung ini adalah mengupload dokumen-dokumen yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, jadi yang sudah kita foto sebelumnya ya, atau sudah di-scan. Nah, nanti di sini di-uploadnya di sini guys. Setelah itu konfirmasi data pengajuan, dan nanti kita akan mendapatkan email. Kalau misalnya semuanya sudah kita masukkan, kita akan mendapatkan email untuk menunggu waktu interview ya. Biasanya waktu interview itu adalah 2 minggu setelah kita mendaftar untuk pencairan dana. Coba saya kasih contoh. Nah, di sini seperti ini ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Bukan kurang lebih ya, memang seperti ini tampilannya. Jadi nanti di sini ada jadwal yang akan ditentukan oleh mereka atau para admin yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Mereka akan meminta informasi atau menelepon kepada kita sesuai dengan jadwal ini. Jadi kalau sudah punya jadwal seperti ini, dipersiapkan saja nanti pas hari H-nya. Dokumen-dokumen penting yang tadi sudah kita siapkan itu nanti kita siapkan juga, karena diminta nanti. Jadi nanti pas hari H-nya itu nanti mereka nelpon, biasanya tepat waktu sih guys kemarin. Sekarang saya sudah cair kan. Nanti biasanya kalau tidak ada masalah biasanya tepat waktu nelpon, terus nanti ditanya-tanya dokumen-dokumen yang aslinya mana, nanti tunjukkan saja ya. Dia melalui video call di WhatsApp. Jadi WhatsApp video call, terus kita perlihatkan di video itu. Nah, kalau sudah sesuai semua ya kita tinggal tunggu saja. Nah, untuk mengetahui sampai kemana klaim kita bisa melalui tracking klaim di sini ya. Baiklah guys. Oh iya, ada yang lupa guys, yaitu sebelum kita mengisi data-data tersebut ya, ada yang satu saya lupa, yaitu mengisi ini form pengajuan klaim JHT. Ini wajib ini. Jadi nanti dikasih downloadnya, di download saja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah di download seperti ini nanti di print terus diisi semuanya ya. Diisi nama bank, ini jangan lupa nama bank itu adalah sesuai yang tertera di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di kartu BPJS kita guys. Nah, terus kalau sudah nanti ini juga ikut dipoto dan diupload bersama dengan dokumen-dokumen penting yang lainnya. Saya lupa ini ya, lupaan ini. Ini jangan sampai lupa, kalau yang ini lupa juga nggak akan bisa di-ACC guys. Nah, kalau misalnya kita sudah lancar ya, tidak ada masalah, kita coba cek di sini di tracking claim. Tracking claim kita masukkan nomornya, terus kita cari, lalu kita lihat apakah BPJS kita sudah sudah masuk. Nah, sudah upload dokumen, sudah selesai. Terus cek kelengkapan dokumen itu adalah pas hari H, ketika mereka mau menelepon kita, mereka cek dulu. Kalau tidak ada masalah, biasanya jam 11 mereka telepon atau sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nah, kalau sudah selesai, mereka nanti akan konsultasi, mereka akan verifikasi dan konfirmasi ke perusahaan. Jika sudah diverifikasi, barulah pembayaran oleh DP Jam Sostek, biasanya 3 hari kerja maksimal ya, maksimal 3 hari kerja. Mungkin besoknya atau lusanya itu sudah masuk guys.
Baiklah guys, itu dia ya cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan ya. Mudah-mudahan saja kalian berhasil dan tidak ada masalah. Yang penting itu ya, yang pengalaman saya itu agar tidak bermasalah itu adalah dokumen-dokumen seperti nama ibu ya. Nama ibu itu harus sesuai dengan kakak, harus sesuai, tidak boleh sama, tidak boleh beda. Terus harus nomor kakak dan nomor KTP itu harus benar-benar hati-hati ya. Kita harus lihat jangan sampai ada yang salah, karena kalau salah nanti ditolak harus nunggu lagi 2 minggu berikutnya, dan itu lumayan capek guys kalau harus nunggu lagi. Nah itu mungkin ya, mudah-mudahan saja pencairan BPJS-nya lancar, nanti uangnya bisa digunakan dengan bijak ya, untuk dipakai bisnis atau apapun ya, asal jangan dipakai poya-poya ya, karena itu adalah uang hasil keringat kita. Dan semoga usaha kita di luar tempat kita kerja dulu itu lebih sukses lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya, dan loncengnya untuk dinyalakan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yaudah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.